Halo, perkenalkan nama saya Santa Rosa Tambunan dengan NIM 111221277. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produk unggulan Bank Syariah Indonesia dengan mata kuliah Perbankan Syariah. Dan di sini ada perbincangan saya dengan staf Bank Syariah Indonesia, yaitu Mas Danto selaku Divisi Marketing Bank Syariah Indonesia, dan saya Rosa, mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara. Halo Kak, perkenalkan saya Rosa, saya dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Sebenarnya tujuan saya ini hanya ingin bertanya-tanya aja seputar informasi pembiayaan di Bank Syariah. Dan nantinya ini informasi yang saya dapatkan akan saya berikan ke teman-teman saya, hanya sekedar edukasi aja. Sebelumnya dengan siapa saya berbicara Kak? Oke, pagi. Salam kenal ya Rosa. Saya Danto, saya dari divisi marketingnya BSI dan kebetulan divisi saya itu saya pegang untuk KUR. KUR itu untuk kredit usaha rakyat yang dimana nanti kita alokasikan dananya itu untuk pelaku-pelaku UMKM atau pelaku-pelaku usaha, baik itu yang mikro ataupun yang retail seperti itu. Oke, boleh aku tanya Kak tentang pembiayaan Bank Syariah dengan konsep mudharabah itu seperti apa ya Kak? Boleh minta tolong untuk dijelaskan? Untuk konsep mudharabah sendiri sih itu kurang lebih sama ya dengan pembiayaan-pembiayaan lain di perbankan konvensional ya. Karena untuk syariah itu emang kita dari awal dari sebelum merger dari BRI, Mandiri dan juga BNI itu menggunakan konsep mudharabah yang dimana nanti si pelaku atau calon debitur ini dia itu kita nggak kenakan bunga, karena untuk di syariah itu kita nggak ada bunga. That's why kenapa kita nge-highlight atas syariah, karena disebutnya riba kan kalau kita pakai bunga kan. Makanya kita menamai konsep mudharabah, yaitu si calon debitur ini akan sharing profit dengan perbankan yang dimana nanti untuk deal-dealannya atau dealingnya itu kita 60-40, even kita bisa 55 atau 45. Kalau di atas 60 kita udah nggak bisa, jatuhnya itu udah melebihi atau menyimpang dari konsep mudharabah itu sendiri, seperti itu. Oke Kak, kalau misalkan di BSI sendiri itu produk yang diunggulkan itu apa ya Kak? Untuk BSI sendiri, untuk produk yang diunggulkan saat ini atau produk primadona kita itu kita di KPR, karena untuk kredit pemilik rumah itu selain BTPN dan juga perbankan yang lainnya itu kita dapat untuk KPR, karena masing-masing perbankan punya produk yang diunggulkan sendiri. Contoh kayak BCA itu lebih mengunggulkan produk pembukaan rekeningnya. Terus juga ada CMB Niaga, mereka lebih ngunggulin KTA atau PL personal loan dan juga CC atau kartu kredit. Nah, kalau untuk BSI sendiri yang tadi saya bilang kita unggul di KPR, kredit pemilik rumah. Dan juga alhamdulillah divisi saya 2 bulan ini sudah dapat kuota subsidi untuk KUR, seperti itu. KUR juga ya, kredit usaha rakyat. Kalau misalkan dari KUR itu persyaratannya apa aja ya Kak? Kalau untuk KUR sendiri persyaratannya yang pasti, yang pertama itu si calon debitur harus dan wajib mempunyai usaha, yang dimana usahanya itu harus berjalan di atas 6 bulan, karena nanti kita akan minta dokumen mandatori seperti KTP si pengaju atau si pemohon atau calon debitur. Kalau misalkan dia single, dia wajib melampirkan KK dan juga wajib berumur di atas 21 tahun. Nah, kalau misalkan dia sudah menikah, meskipun di bawah 21 tahun itu bisa, asalkan dia sudah menikah dan melampirkan KTP pasangan, istri ataupun suami. Nah, juga nanti kita akan minta rekening koran 3 bulan terakhir, karena kita nanti bisa lihat cash flow-nya kemana saja untuk barang ini atau pengeluaran keuangannya, seperti itu. Oke. Kalau misalkan dari Bank Syariah sendiri itu ada jaminannya nggak sih Kak? Kalau untuk KUR saat ini kita emang ngikutin kebijakan pemerintah, karena untuk KUR ini kita emang nggak ada jaminan atau bahasanya itu agunan, kita nggak ada agunan sama sekali, seperti itu.
Oh, oke. Terima kasih Kak atas penjelasannya, dan mungkin ini informasi ini akan saya edukasikan juga, akan saya sharing juga ke teman-teman saya. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Hati-hati Rosa. Terima kasih juga. Dan ini dia hasil dari perbincangan saya. Konsep mudorobah. Pembiayaan syariah merupakan salah satu layanan keuangan berbasis prinsip Islam yang bebas dari riba dan berfokus pada keadilan serta transparansi dalam transaksi. Salah satu skema pembiayaan yang penting di BSI adalah mudorobah. Dalam skema ini, terdapat kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola usaha mudorib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal antara kedua belah pihak, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola. Dan ini dia ilustrasi kerjasama mudorobah. Pemilik modal Bank Syariah Indonesia menyediakan dana ke pengelola usaha atau nasabah, dan pengelola usaha atau nasabah mengelola proses usaha. Produk unggulan Bank Syariah Indonesia. Yang pertama yaitu kredit pemilikan rumah atau KPR Syariah. Kedua, kredit usaha rakyat KUR Syariah. Kredit pemilikan rumah KPR Syariah. KPR Syariah memungkinkan nasabah memiliki rumah tanpa bunga melalui akad seperti mudorobah, jual beli, atau ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Dengan KPR Syariah, nasabah mendapatkan cicilan tetap sepanjang masa pembiayaan tanpa perubahan margin, sehingga lebih transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Kredit usaha rakyat KUR Syariah. KUR Syariah dirancang untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. BSI memberikan pembiayaan ini dengan skema yang sesuai kebutuhan usaha, tanpa riba dan dengan margin bagi hasil yang kompetitif. Persyaratan kredit usaha rakyat KUR Syariah. Nasabah yang ingin mengajukan KUR harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya sudah berusia minimal 21 tahun, memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan, membawa dokumen identitas seperti KTP dan kartu keluarga, serta menyertakan surat keterangan usaha atau izin usaha. Terkadang, bank juga meminta laporan keuangan sederhana untuk menilai kesehatan bisnis calon peminjam. Untuk calon debitur yang sudah menikah, bank biasanya memerlukan dokumen tambahan berupa salinan KTP pasangan dan kartu keluarga. Selain itu, pasangan suami atau istri juga harus menandatangani persetujuan atas pengajuan kredit. Sementara itu, untuk calon peminjam yang belum menikah, dokumen yang diperlukan meliputi KTP pribadi, surat keterangan usaha, dan dokumen pendukung lainnya tanpa memerlukan persetujuan pasangan. Terima kasih.